cuaca sudah kembali cerah, di Jakarta saja Anda bisa menikmati Jakarta dengan cara berjalan kaki. Kesenuma diberikan kepada orang-orang yang Anda kasih. Ya, pemirsa, tas atau barang bawaan memang lekat dengan kegiatan sehari-hari bagi pelajar dan para pegawai ya, pekerja ya. Betul, namun tahukah Anda berat beban tas yang dibawa bisa berpengaruh terhadap kondisi tulang belakang, terutama bagi para pelajar. Akibatnya pun bisa fatal. Nah, bagaimana akibat beban berat tas sekolah atau tas kerja setiap hari? Kami hadirkan informasinya dalam Kacamata Michael. Pemirsa, Anda termasuk orang yang suka melakukan hal seperti ini, lalu pegal-pegal? Nah, tidak perlu bingung. Penyebabnya bisa jadi adalah beban berat yang Anda harus pikul selama Anda beraktivitas. Nah, kali ini, Kacamata Michael akan mengupasnya untuk Anda. Sepintas para pelajar ini tampak bersemangat menimba ilmu di sekolah. Namun pernahkah Anda bayangkan berapa berat tas ransel mereka? Sinta, ini sehari-hari bawa tas berat sekali nggak? Iya, daftar pelajaran, bawa daftar pelajaran, buku-buku gitu. Buku pada tebel-tebel. Boleh dibuka nggak? Apa aja? Bawa buku matematika, terus IPS, seni budaya, IPS, buku cetak IPS, sama buku cetak seni musik. Suka pegel-pegel gitu. Badan suka pada sakit, makanya kalau pulang sekolah langsung buang tas. Capek. Makanya kita jadi bogel pulang sekolah. Setiap hari bawa yang berat-berat, jadi bahkan sampai pegel gitu. Bawa map, bawa buku paket bahasa Inggris, terus LKS-nya juga banyak tuh. Sama buku tulisnya, kadang ada 3, kadang 2. Pernah bilang ke guru atau kepala sekolah nggak supaya dikurangin, mungkin berat banget? Pernah waktu itu protes, masa nambah buku lagi udah berat kayak gini. Beratnya buku-buku pelajaran harus dipikul para siswa-siswi ini. Lalu bagaimana dengan kita? Sering mengalami nggak setiap hari itu kayak pegel-pegel atau nyeri-nyeri? Ya, kita bawa bebannya berat gitu. Karena kan saya harus bawa netbook mana-mana gitu, Mas. Karena kan saya suka mobile juga gitu. Nah, kalau boleh izin untuk melihat, Mbak mungkin bisa nerangkan kira-kira apa aja bawanya, Mbak? Nggak ada sih, cuman ini netbook 1, handphone, dompet gitu aja. Ini bawaannya seberat apa sih, Mas, dalam beraktivitas? Enggak, paling cuma bawa buku kuliah sama bawa laptop aja, sekitar 6 kilo. Iya, setiap kita mulai dari yang muda hingga tua selalu berkutat dengan barang bawaan kita. Mulai dari tas jinjing, tas ransel, hingga koper dan kardus. Isi dan beratnya pun variatif. Nah, beratnya beban yang kita pikul setiap hari ini dapat mengganggu tulang belakang kita. Kalau kita perhatikan orang yang banyak mengangkat beban berat dan besar begitu, apalagi anak-anak, biasanya cenderung akan lebih bungkuk kan kalau kita perhatikan. Jadi mungkin itu menjadi suatu kebiasaan dalam yang mengganggu pertumbuhan badannya. Mungkin akan lebih bungkuk dari yang biasa. Tentu saja kita ketahui bahwa tulang punggung itu sudah bekerja cukup berat karena dia mengangkat hampir seluruh badan kita gitu yang harus dia pertahankan. Tulang punggung itu merupakan fondasi lah buat badan kita. Sehingga kalau ada beban tambahan tentu saja akan memperberat tugas dia sebagai fondasi penahan beban kita sendiri. Apalagi kalau beban itu besar dan terus-menerus dalam waktu yang cukup lama, tentunya akan menimbulkan tambahan beban yang pada akhirnya tentu akan memperberat fungsi dari tulang belakang. Kurang olahraga dan seterusnya, tentunya makin lama kalau misalnya terus-terusan beban tersebut dilakukan di satu sisi misalnya hanya di kanan terus dan kemudian beban itu makin lama makin berat, tentu saja akan membuat postur tubuhnya juga akan berubah. Jadi ada kecenderungan akan ada rasa tidak nyaman pada sisi yang banyak mengalami beban tersebut. Dan tentunya untuk menyeimbangkan beban tersebut, badan berusaha untuk menyeimbangkan sehingga akan menimbulkan tentunya gangguan postur juga di kemudian hari. Dan itu biasanya itu bisa kembali lagi asal kita melakukan exercise yang baik gitu. Misalnya dengan berenang itu akan mengembalikan lagi ketidakseimbangan sehingga posturnya kembali seperti biasa.
Meski tak mengancam keselamatan jiwa kita, tidak ada salahnya Anda menerapkan tips berikut ini. Terus-menerus itu akan membuat badannya menjadi kaku begitu. Jadi kalau dia bisa menggerakkan setiap 1 jam bergerak, tentu saja akan lebih baik. Saya pikir itu yang paling utama, dan tentunya juga jangan mengangkat beban terlalu berat. Terus kalau seandainya mau mengangkat beban pun, usahakan dengan menekuk lutut misalnya. Jangan dengan kaki yang lurus kemudian mengambil ke bawah. Tentu itu akan menambah beban ke tulang belakang. Menarik dan pakai roda ya, tas yang pakai roda jadi ditarik ketimbang harus ditaruh di punggung begitu, karena akan menambah beban. Nah, buat ibu-ibu juga kalau misalnya belanja kan ada yang kayak kereta buat di pasar gitu, itu mungkin lebih bagus daripada harus ditaruh di atas, membebani badan kita sendiri. Lebih baik ditarik dengan memakai roda, itu lebih simpel tapi dan lebih ringan. Pemirsa, tidak ada yang salah saat menggunakan tas sebagai sarana penunjang Anda beraktivitas. Tapi Anda harus ingat berapa banyak barang yang benar-benar Anda butuhkan untuk Anda bawa. Nah, tidak ada saya mulai dari sekarang, Anda mulai kembali memilah-milah barang bawaan Anda, disesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas Anda agar kesehatan Anda tidak terganggu. Demikian Kacamata Michael untuk saat ini. Kita jumpa lagi dengan topik berbeda minggu depan. Jadi simak terus Kacamata Michael.